Berikutnya kami persilakan Pak Amir untuk boleh berdiri dan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para kiai, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya kita mencari pemimpin yang amanah dengan fenomena yang ada di tanah air kita? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ibu bapak mencari pemimpin sekarang sudah terpilih. Presidennya sudah bekerja. Menterinya sudah bekerja. Gubernurnya sudah ditetapkan. Paling nanti pemilihan adalah takmir masjid Nur Setiasi. Yang saya ingin sampaikan adalah dalam konteks yang paling kecil kita juga cari pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan kita di dalam keluarga, berteman. Kalau kita bertiga harus ada satu yang jadi pemimpin, nggak boleh nih hanya biasa-biasa saja. Kita berangkat haji, ada kepala rombongan, ada ketua kloter dan seterusnya. Tetapi sebagai pedoman kita harus menyiapkan anak-anak kita itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Siapkan anak-anak kita jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti pemimpinnya adalah orang bertakwa. Takmir masjid pemimpinnya, ketua takmir masjid pasti adalah orang yang rajin ke masjid. Nggak mungkin tukang copet jadi kepala takmir masjid. Jadi ibu bapak sekalian, untuk menjaring calon pemimpin lihatlah dari track recordnya. Makanya Nabi mulai awal itu sudah ada nama yang melekat pada Nabi adalah Al-Amin, terpercaya. Cari pemimpin yang bisa dipercaya. Soal pinter bisa ngundang orang pinter, ya. Soal bagaimana kemampuan bisa ngundang orang yang mampu. Tapi yang pertama yang harus dicari, siapa dari kita ini orang yang bisa dipercaya. Cari pemimpin rumah tangga, cari suami. Jangan cari suami yang nggak bisa dipercaya. Tadi kita udah percaya, kok dikecewain Pak, cuman PHP, pemberi harapan palsu. Kalau kita Bapak sekalian kecewa, biasa hidup itu kecewa, nggak mungkin hidup tanpa kecewa. Itu adalah dalam diri manusia, gembira, kecewa itu pasti. Tapi semua ada obatnya. Apa? Dikembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama kembalikan kepada Allah. Yang kedua kita lakukan apa? Husnudzon. Kalau kita ketepatan cari unik itu pemimpin, menurut kita ini udah bagus Pak, mulai kecil nggak pernah khianat, orangnya baik. Ternyata setelah memimpin kok berubah. Karena setelah memimpin ini banyak sarang penyamun yang nyamperin. Orang yang ngajak jahat, orang yang ngajak kolusi, orang yang ngajak korupsi. Kalau ibu bapak nggak punya jabatan, siapa yang mau ngajak? Nggak ada yang mau dikorupsi kok. Tapi ketika ibu bapak punya jabatan, pegang uang, pegang kewenangan, ya, tanda tangannya laku, orang udah pada datang. Nah di situ perlu dicari orang yang kuat. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari ketika berminta atau bertanya kepada Rasulullah, Rasul mengatakan innaka dhaif, kamu nanti nggak tegaan. Dia soleh, rajin ke masjid iya, tapi dia orangnya nggak tegaan, nggak bisa tegas, hancur semua berantakan. Kadang-kadang butuh kayak model Sayyidina Umar yang setan pun mulai takut sama Sayyidina Umar gitu. Ya, ada waktunya seperti itu pemimpin, kayak nggak kenal lelah, nggak kenal perasaan. Kadang-kadang perlu model seperti itu, ngerumen di belakang itu, tapi nggak berani ngelawan, tapi menjadi tertib. Daripada semuanya bikin jalannya sendiri karena nggak bisa diatur oleh pemimpinnya. Jadi gimana cari pemimpin Pak? Lihat track recordnya. Nabi itu nggak tiba-tiba umur 40 jadi nabi, tidak. Dari bawah orang sudah percaya pada Nabi. Orang-orang ngumpulin duit dititip pada Nabi. Ketika bisnis Nabi orang yang paling jujur. Bahkan oleh rahib di Syam saat itu dibilangin itu adalah calon Nabi.
Jadi kalau mencari pemimpin Pak, cari track recordnya, jangan tiba-tiba di ujung jadi pemimpin. Apalagi jadi ustadz, nggak pernah kenal ngajinya di mana, nggak pernah belajar agama di mana, karena ngomongnya enak lalu tiba-tiba jadi ustadz. Nah ini dhalun mudhillun nantinya, sesat menyesatkan. Harus dilihat dulu belajar agamanya di mana, perilakunya seperti apa. Kalau itu benar agama dan tindakannya, jadiin guru. Jangan karena aktif di YouTube, aktif di media sosial, sering ngasih ceramah, udah ustadz dia. Lihat dulu belajar agamanya di mana. Kita sampaikan kepada masjid-masjid, jangan sembarang ngundang ustadz. Lihat dulu, coba pendidikannya di mana dia. Dia belajar agamanya di mana? Dulu belajar agamanya benar atau enggak? Kemudian perilakunya mencerminkan dari agamanya atau tidak. Itu juga bagian dari pemimpin di dalam kita belajar ilmu agama. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya berkaitan dengan amanah. Ini bukan amanah, bukan hanya hal yang besar menjadi pemimpin maupun memegang jabatan, tapi hal yang kecil, utang. Ini juga amanah yang harus ditunaikan ya. Nah, kami akan lanjutkan tema yang menarik ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami kembali.